Halo brother and sis, nama gua Umay dan ini adalah video pertama gua di channel ini men. Kayak apa kabar berhentian seberitaan? Baik aja kalau mudahan kita seberitaan selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya brother and sis, dimanapun berhentian nih seberitaan berdiam. Oke, selamat datang di channel informatif yang diharapkan bisa membawa kalian ke alam kebaikan yang dipenuhi intisari-intisari kehidupan. Anjir, ngomong apa sih gua? Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Oke, brother and sis, kali ini gua akan ngebahas tentang salah satu prajurit yang sangat melegenda. Coba deh kalian tebak ya. Ini aku kasih cluenya. Mereka ini berasal dari Mesir. Awal hurufnya M. Dan mereka ini sangat terkenal karena berhasil menyetop invasi Mongol ke daerah barat. Ayo, siapa? Gua kasih kalian waktu 5 detik deh. Gua tunggu ya. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah prajurit Mamluk. Oke, yang jawab benar selamat ya buat kalian, dan yang enggak jangan ngaku benar aja lah. Udah. Nah, bagi kalian pecinta sejarah pasti udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya Mamluk Cavalry, ya kan? Yap, mereka ini adalah prajurit berkuda hebat sekali yang keganasannya itu terkenal hingga ke timur jauh men. Timur jauh itu ya sekitaran Cina, Mongolia, dan ya sekitar itulah. Oke. Nah, kata Mamluk itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya budak. Ya, karena memang sebenarnya sih mereka ini berawal dari golongan budak gitu loh. Tapi mereka ini termasuk golongan budak kelas atas gitu men. Karena mereka ini kayak punya hak istimewa gitu loh daripada budak-budak lain. Oleh karena itu mereka ini dianggap budak kelas atas gitu. Bahkan nih, jika mereka ini mau memeluk Islam, mereka itu akan dilatih oleh para penggawa dan perwira kerajaan agar disiapkan menjadi prajurit berkuda yang sangat ditakuti, baik itu di khalayak ramai maupun di khalayak sunyi. Nah, ketika direkrut, mereka akan bersumpah setia kepada tuannya seperti khalifah ataupun amir setempat. Ya, amir itu kayak sekarang ini gubernur mungkin. Dan mereka ini punya kayak semacam prinsip ketika mereka ini menjadi prajurit kerajaan, mereka itu akan diberikan prinsip furusiah. Furusiah sendiri itu adalah sejenis kode etik untuk pasukan Mamluk, yang mana kejadian ini akhirnya membuat kesatria Mamluk itu memiliki kelas sosial tersendiri gitu loh, yang berada di bawah kelas bangsawan kerajaan. Kalian sadar gak sih kalau mereka ini punya kemiripan dengan kesatria di belahan bumi dan bulan lainnya men? Yap, samurai, sang kesatria dari Jepang nih. Tapi kok bisa mirip banget ya? Entahlah, hanya bapak guru yang tahu. Oh, lanjut. Oh ya, tentang samurai nanti akan aku bahas di video lainnya ya. Mereka ini awalnya sangat loyal banget gitu. Tapi akhirnya datanglah seseorang dari negara api. Sorry. Maksudnya datanglah penguasa Ayubi ya, yang mana penguasa ini sangat mengancam kedudukan komunitas Mamluk gitu. Akhirnya para kesatria Mamluk ini pun sepakat nih untuk melakukan manuver politik yang mengakibatkan Ayubiyah itu jatuh men. Jadi mereka ini sangat terlatih sehingga mampu menjatuhkan negaranya sendiri gitu. Akhirnya Mamluk pun berkuasa di daerah Afrika Utara dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Kesultanan Mamluk dengan pusatnya di Kairo men, Mesir. Suatu hari di tahun 1258 Masehi, datanglah negara api yang berasal dari timur. Mereka bernama Mongol. Mereka mengancam dunia dengan invasi besar-besarannya dari timur ke barat, selatan ke utara, tak juga Baghdad yang merupakan jantung Islam dunia pun turut jatuh men.
peristiwa ini merupakan peristiwa terpilu bagi umat Islam karena semua kejayaan ilmu pengetahuan Islam dibuang pasukan Mongol ke laut. Tapi gue heran deh, kenapa nggak dibawa pulang aja sih? Kan bisa tuh buat belajar anak-anaknya gitu. Tolong. Abbasiyah pun jatuh hingga mengakibatkan jantung Islam itu pindah dari Baghdad ke Kairo. Masa perang memaksa setiap orang untuk menjadi lebih kuat. Namun entah bagaimana, separuh dari pasukan Mongol saat itu yang sudah siap menyerang ke Afrika Utara, ke wilayah ini Mamluk, entah bagaimana separuh dari pasukan Mongol ini kembali ke way home mereka, sehingga hanya tersisa separuh aja gitu. Ya mungkin sekitar 10-20 ribu pasukan men. Kenapa ya? Hanya Om Khan yang tahu. Mendengar ini, kesatria Mamluk yang awalnya bertahan gitu memutuskan berangkat menyerang. Perjalanan pun memakan waktu berhari-hari men. Lo tahu sendiri lah, dulu kan belum ada Lion Air, Citylink, ya apalagi Garuda. Ya pakai kapal anjir. Setelah berhari-hari dan berjam-jam, kedua kubu pun face to face dan akhirnya mereka saling melempar batu. Dikira tahu kan kali. Mereka bertemu di Ain Jalut yang berada di sekitaran Acre dan Damaskus. Sekarang ini namanya ya ada Suriah ya. Pertempuran sengit pun berlangsung tanpa komentator dan singkatnya kemenangan diraih oleh kesatria Mamluk. Invasi Mongol ke barat pun berakhir. Hal ini nih, pertempuran ini membuat nama Mamluk itu begitu populer kala itu. Baik di barat, di utara, dan di sekitarnya men. Tidak hanya di sini, mereka juga memenangkan banyak pertempuran lain. Salah satunya mereka ini berhasil mengusir pasukan Salib dari Syam. Mereka juga turut andil nih dalam membantu operasi penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih dari Ottoman yang sangat terkenal itu men. Wilayah Mamluk saat masa kejayaannya membentang dari Afrika Utara hingga ke India men. Namun kesultanan ini akhirnya berakhir juga men pada tahun 1517 ketika kalah perang melawan invasi Ottoman saat itu men. Lah kenapa sesama Islam saling berperang men? Ya saat itu si Ottoman inginnya menggabungkan dunia Islam men, tapi ya Mamluknya nggak mau, jadi mereka bertahan gitu. Ya akhirnya mereka pun kalah dan akhirnya Afrika Utara pun dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Tapi kayaknya nggak semua sih. Dah lah. Tapi ingat ya, saat itu hanya kerajaannya saja yang bubar men. Namun komunitas Mamluk ini terus eksis hingga akhirnya bubar juga sih pada tahun 1830 Masehi. Mereka saat itu berjumlah kurang lebih 1000 orang gitu. Nah mereka ini diundang berpesta oleh penguasa kala itu. Namanya adalah Muhammad Ali. Bukannya itu, salah orang men. Kalau yang itu mah petinju legendaris, itu mah idola gua. Oke lanjut. Nah mereka pun akhirnya dibantai oleh Muhammad Ali ini. Dan tidak ada satupun yang dibiarkan lolos dari tragedi itu men. Dan selesai. Sangat tragis. Oke segitu dulu ya video kali ini. Kalau ada yang mau bertanya nih silahkan acungkan jempol kaki kalian di kolom komentar. Dan karena channel ini adalah channel yang berfaedah dan informatif nih, gua akan kasih kalian quotes selalu di akhir video. Dan quotes di video ini adalah, orang yang hebat adalah yang bisa membaca situasi, mendengar, melihat, kemudian berpikir dengan kritis langkah yang harus diambil pada saat momen yang menguntungkan agar kalian bisa mencapai apa yang ingin kalian capai. Seperti halnya yang dilakukan oleh kesatria Mamluk ketika menyerang pasukan Mongol yang udah separuh. Well, kalian ngerti kan? Very good. Akhirnya saya dan tim saya yang juga nggak ada sih sebenarnya mengucapkan undur diri dari hadapan kalian. Dan jangan lupa untuk support terus channel gua dengan like, share, and subscribe ya gitu deh seperti biasa men. Oke? Goodbye. See you next video. Thank you.